Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pecinta sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kali ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa di majelis sinyal Islam Indonesia yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kali ini kita akan membawakan satu tema, harus saling mengasihi dengan makhluk Allah. Kenapa manusia diperintahkan untuk saling mengasihi dengan makhluk Allah? Supaya Allah cinta kepada kita. Malaikat yang di langit cinta kepada kita. Jadi syarat supaya Allah cinta kepada kita, syarat supaya para malaikat cinta kepada kita, maka kita harus cinta kepada makhluk Allah yang ada di bumi ini. Rasulullah SAW berpesan dalam satu hadisnya, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang mencintai makhluk Allah, maka dia akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, kasihilah, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka niscaya makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi kita. Siapa makhluk Allah yang ada di langit? Para malaikat Allah di Baitul Ma'mur akan menyayangi kita. Ketika kita sayang sama makhluk Allah, maka para malaikat di Baitul Ma'mur akan menyayangi kita. Maka ada doa yang sangat indah. Apa doanya? Allahumma in kana arzakuna wa ahbabuna fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezeki kami ada di langit, yaitu hujan, turunkanlah kepada kami. Jika ahbabuna, kekasih kami ada di langit, maka turunkan untuk kami. Maksudnya apa? Para malaikat yang mencintai kita, maka turunkan untuk kami cinta malaikat kepada kami. Maka Allah akan cinta kepada makhluknya. Allah akan cinta, malaikat akan cinta kepada umat manusia kalau umat manusia saling mengasihi sesama makhluk Allah. Jangankan sesama manusia, sesama tetangga. Kita punya tetangga belum makan, kasih makanan oleh kita. Punya tetangga yang sakit, jenguk oleh kita. Punya tetangga yang kena musibah, bantu oleh kita. Dan lain sebagainya. Maka ketika kita menyantuni, mengasihi orang lain, Allah akan sayang kepada kita. Bagaimana Rasulullah punya anak yatim yang diurus. Bagaimana Abu Bakar selalu menyantuni anak-anak yatim. Bagaimana Umar punya anak yatim yang diurus. Luar biasa. Supaya apa? Supaya yadur rahman, rahmat Allah, rahman Allah tertuju untuk kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka niscaya makhluk Allah, para malaikat yang ada di langit akan mengasihi kita. Salah satu contoh, ada seseorang ulama sedang berjalan di gurun pasir. Kemudian dia menemukan seekor anjing yang kehausan luar biasa. Haus luar biasa. Kemudian anjing itu dibawa oleh ulama. Karena tidak ada air, perbekalan airnya pun habis, anjing itu dibawa oleh ulama. Sampai menemukan sumur. Sayang, di sumur tidak ada timbaan. Maka sepatu yang dipakai oleh ulama itu dibuka, diikat pakai tali, dimasukin ke sumur, dan diangkat, dikasih minum ke air. Dikasih minum, air minum dikasih ke anjing. Akhirnya anjing itu minum air yang ada di dalam sepatu tersebut. Minum. Sampai kenyang, sampai segar. Kemudian anjing berlari meninggalkan si ulama tersebut.
Di satu hari Allah mimpikan si ulama tersebut. Maka ulama sebut dalam mimpinya dosanya diampuni oleh Allah dengan sebab ngasih minum kepada seekor anjing. Ada lagi satu hikayat. Ada seorang pemuda yang dia hidup hanya dengan seorang ibu. Bapaknya udah wafat. Dia hidup dengan seorang ibu. Ibunya sedang kesakitan. Kemudian pemuda tersebut berangkatlah kerja. Ketika di tempat kerja dia dapat kabar bahwa ibunya sakit parah. Kemudian dia minta kepada tetangganya, tolong bawa ibu saya ke rumah sakit. Dibawalah ibunya ke rumah sakit oleh tetangganya. Dan dimasukkanlah ke IGD, ke ICU. Akhirnya dia izin kepada perusahaannya pulang untuk menengok ibunya. Maka pulanglah dia ke rumahnya. Sehabis di rumah dia bawa perbekalan untuk ibunya. Bawa nasi dan lauk dan lain sebagainya, perlengkapan. Dibawalah dia ke rumah sakit. Begitu dia naik motor ya menuju rumah sakit, kemudian dia mampir ke salah satu pusat pengisian bensin, mengisi bensin. Di sana menemukan satu ibu kucing dengan 4 anaknya yang masih kecil. Ada 4 anak kecil yang ngeong-ngeong, meruntah-runtah pingin nyusu, tetapi sayang ASI air susu ibu kucingnya itu habis karena tidak menemukan makanan. Maka si pemuda tersebut berpikir, akhirnya dia memberikan makanan yang dia persembahkan untuk ibunya, dia kasih ke kucing. Kucing tersebut makan dengan rakusnya, makan. Yang dipersembahkan oleh si pemuda tersebut. Sehabis makan, maka air susunya ada lagi. 4 anak ekor kucing nyusuk lagi di ibunya. Nyusuk lagi di ibunya. Sampai beres. Ketika itu dia tinggalkan makanan yang untuk ibunya buat kucing. Dia langsung ngisi bensin dan berangkat dia ke rumah sakit. Mampir di sebuah toko makanan, dia beli makanan untuk ibunya. Akhirnya hari itu juga ibunya yang asalnya sedang gawat, ada di gawat darurat, sudah sembuh. Biidnillah wa biizzatillah, ibunya sembuh. Langsung diperbolehkan masuk kepada ruangan biasa. Dapat kamar, maka dia bertanya, "Mah, kenapa Mama sembuhnya begitu cepat? Padahal Mama begitu dibawa di rumah sakit sedang dalam keadaan koma. Kenapa sembuh begitu cepat?" Kata ibunya, ketika Mamah tidak sadarkan diri, seolah-olah Mamah mimpi. Seluruh tubuh Mamah dijilati oleh 4 anak kucing. Dijilati oleh 4 anak kucing. Setelah mimpi tersebut, tubuh Mamah merasa enak, ringan semuanya. Kenapa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dia mengasihi 4 ekor anak kucing dan ibunya. Maka Allah cinta sama dia. Malaikat yang ada di langit bergemuruh mendoakan untuk ibunya supaya dapat kesembuhan. Biidnillah wa biizzatillah, ibunya sembuh atas karunia Allah sebab doa-doanya para malaikat dengan membantu 4 ekor anak kucing. Masya Allah. Apalagi kalau kita ada anak yatim yang tidak terurus, tidak punya pendidikan sebagainya, kita urus, kita didik, berikan pendidikan yang layak, kita urus. Masya Allah, insya Allah, Allah akan berikan keleluasaan rezeki kepada kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan jauhkan dari malapetaka kepada kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan berikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mari kita amalkan ini. Para pecinta Islam Indonesia dimanapun berada. Ada lagi salah satu mutiara. Al-Fajir. Al-Murtaji ila rahmati Rabbi. Bahwa akrabu ilallah
minal abid al-muqti. Orang yang berdosa, yang senantiasa berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu lebih hebat daripada orang yang orang ahli ibadah tetapi tidak pernah berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya berdosa, banyak dosanya, saking banyak dosanya, kalau istilah Sunda mah tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun tali anrok, umpama ini saking banyak dosana, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun tali anrok, banyak dosanya, tetapi dia senantiasa berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih hebat daripada ahli ibadah tidak pernah berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lebih hebat orang berdosa tapi senantiasa berharap terhadap rahmat Allah daripada ahli ibadah tidak pernah berharap rahmat Allah? Karena orang yang berdosa, karena ahli ibadah tidak pernah berharap terhadap rahmat Allah, bahwa min alamatil kibriya, itu termasuk orang-orang yang sombong. Meskipun ahli ibadah tapi dalam hatinya punya kesombongan. Dia ahli maksiat tetapi merasa dirinya ahli maksiat, senantiasa berharap kepada Allah, mudah-mudahan ada dalam rahmat Allah dan ampunan Allah, maka itu lebih hebat. Apalagi ahli ibadah, dia ahli ibadah senantiasa berharap terhadap rahmat Allah SWT, inilah yang paling hebat. Sudah mah ahli ibadah senantiasa berharap terhadap rahmat Allah SWT, ini yang paling hebat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-muta'abbidin, orang ahli ibadah. Tidak akan ada orang yang sanggup mengalahkan ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat sepanjang malam, dakwah sepanjang hari sampai kakinya bengkak. Siapa yang sanggup seperti itu? Rasul siangnya dakwah, malamnya salat sepanjang malam sampai kakinya bengkak. Sayyidatina Fatimah pun menangis melihat Rasul seperti itu. Wahai bapakku, sudahlah berhenti sholat kamu. Kenapa? Lihat kakimu bengkak. Sepanjang hari engkau dakwah, sepanjang malam kau munajat sama Allah dengan sholat. Berhentilah sholat. Bukankah Allah telah menjamin engkau, wahai bapakku, untuk masuk surga, mustahil masuk neraka? Jawaban Rasul, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Luar biasa. Fa'akuna abdan syakur, kata Rasulullah SAW. Maka yang paling hebat adalah Rasulullah ahli ibadah, dan dia luzumus su'al, senantiasa berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikuti kita, bagaimana kita jadi ahli ibadah dan luzumus su'al, senantiasa kita meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya. Mudah-mudahan saya dapat lindungan dari Allah. Mudah-mudahan saya ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal soleh kita berharap sama Allah, mudah-mudahan Allah dengan sholat ini engkau ampuni dosa saya. Dan mudah-mudahan ya Allah dengan sholat ini engkau rahmati saya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sholat ini, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya inginkan engkau kabul dan ijabah. Masya Allah, lucu musual. Insya Allah ahli ibadah yang senantiasa berharap kepada Allah, itu yang lebih hebat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dua pepatah ini, satu hadis tadi, pepatah mutiara ini, mudah-mudahan jadi bekal untuk kita, senantiasa kita mengasihi, menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita, mencintai kita, menyayangi kita, dan malaikat yang ada di langit pun menyayangi kita. Dan mudah-mudahan kita Allah dijadikan hamba Allah yang ahli ibadah dan juga senantiasa berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dijadikan makhluk yang sukses dunia, sukses akhirat, manusia yang sukses dunia, sukses akhirat, dan Allah berikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.